Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita apa? Ini Pak Guru, kan karir itu bisa sejalan dengan keterkenalan. Bisa gitu nggak? Atau Iya, orang iya. yang punya karir belum tentu terkenal, atau orang yang terkenal Belum tentu karirnya belum bagus. tentu karirnya bagus, atau orang terkenal bisa ngebuat orang makin percaya, tapi ada juga orang yang terkenal ngebuat orang jadi makin tidak percaya. Iya. Gimana kalau misalkan seorang kena kasus, tadinya dia percaya banget, terus kena kasus, Dimas Kanjeng taat pamornya pribadi. itu, pamornya jadi naik lagi. Kebetulan saya sudah akan bikin videonya ini. Hmm. Jadi besok insya Allah bikin videonya, tapi diuploadnya mah kapan-kapan ya. Gimana Tapi, tuh Dimas Kanjeng? Rame lagi padepokannya Pak Guru. Iya, karena sebenarnya bisnis utama dari Dimas Kanjeng itu adalah mempertahankan SDM rendah. Punten ya, jangan merasa tersinggung. Tapi memang bisnisnya itu adalah mempertahankan SDM rendah. Bagaimana caranya? Satu, bikin kultus. Nah, jadi Baraya gini nih ya, bisnis yang paling menyenangkan itu adalah menciptakan kesenjangan. Nah, gini, misalkan ya, gimana caranya Cina supaya dagangannya laku di Indonesia? Ciptakan kesenjangan agar Indonesia nggak bisa bikin produk yang sama dengan Cina. Gimana caranya biar Indonesia tidak bisa bikin produk? Ya di Indonesia harus dibodohkan. Gitu kan? Nah, jadi bisnis itu didasarkan pada menciptakan kesenjangan yang semacam itu. Nah, untuk bisa menciptakan kesenjangan, ada dua caranya. Kita yang memintarkan diri atau kita yang membodohkan orang lain. Nah, kalau kita termasuk orang yang tidak terlalu cukup pintar, maka mendingan kita bodohkan orang lain karena itu effortnya lebih kecil. Lebih gampang gitu. Lebih gampang. Jadi misalkan, hei kamu, apapun yang saya katakan pasti benar. Yang dikatakan sama orang lain pasti salah. Hafalkan apa yang saya katakan. Jangan mencoba memahami apa yang saya katakan. Kamu mah nggak akan ngerti. Nah, kayak gitu. Atau jangan sampai kamu tuh belajarnya tanpa bantuan saya. Belajar sendiri itu akan buruk dampaknya. Itu berarti berguru pada iblis misalkan. Nah, itu menciptakan kultus. Dalam pemikiran pendidikan yang paling modern, belajar sendiri itu adalah puncak dari metode belajar. Artinya seorang itu bisa mandiri secara intelektual, jadi bisa belajar sendiri. Tapi untuk kaum-kaum yang kultus, belajar nggak boleh, kecuali lewat saya. Nanti kalau belajar sendiri, tersesat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, Dimas Kanjeng taat pribadi itu menggunakan cara-cara seperti itu. Kultus. Saya tuh pinter, saya tuh orang suci, saya tuh punya peliharaan banyak jin yang tidak bisa kalian ketahui. Ini duitnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kenapa si pengikut-pengikutnya tuh masih taat pada pribadinya? Iya kan? Iya, karena dia di padepokannya itu mengajarkan hal-hal yang semacam itu. Jadi sebelum dia beraksi dengan duitnya yang melimpah ruah, sebelum dia beraksi dengan banyak emas yang bergelimpangan di depannya, sebelum itu dia mematikan nalar intelektual dari para pengikutnya agar apapun yang dia katakan itu menjadi benar, di luar kata-katanya itu menjadi salah. Gitu. Tapi kan yang bikin saya heran adalah ada orang yang hancur karirnya tuh gara-gara framing. Dia frame, difitnah segala rupa. Tapi kan si dia itu, si Kanjeng pribadi itu teh, dia tuh secara fakta dihukum karena kasus penipuan. Kenapa nggak sampai si orang-orang tuh di level bahwa sadar ini tuh terbukti loh secara pengadilan bahwa dia tuh tersangka menipu? Enggak. Pengikutnya berpikir ini terbukti bahwa Kanjeng taat pribadi itu benar. Orang benar tuh pasti difitnah. Gitu kan? Jadi kalau ada ilmuwan NASA mengaku, oh potret yang kami buat di Mars itu ada gangguan. Kata orang cerdas, oke, itu adalah pengakuan yang wajar sebagai saintis. Tapi kalau kata pengikut bumi datar, itu bukti bahwa selama ini mereka berbohong. Nah, fakta yang sama itu bisa dipahami dengan dua cara yang berbeda. Tergantung keberpihakan. Nah, makanya fokusnya itu bukan pada fakta. Fakta tuh gak penting. Yang penting itu adalah narasi dari fakta itu. Jadi Kanjeng taat pribadi ngebunuh misalkan. Fakta. Kata pengadilan,
dia membunuh demi keuntungan pribadinya. Kata pengikutnya, dia ngebunuh orang yang di masa depan akan menciptakan bencana global buat dunia. Makanya Kanjeng Taat Pribadi yang memiliki nubuatan, prediksi luar biasa, itu membunuhnya terlebih dahulu agar tidak menghancurkan dunia. Beliau rela sampai di penjara dan diborgol sama polisi hanya demi menyelamatkan dunia. Orang lain di luar sana mah gak tahu tentang betapa berkorbannya Kanjeng Taat Pribadi. Nah, fakta pembunuhan itu bisa dinarasikan begitu beragamnya. Makanya dalam hal ini fakta tidak penting, data tidak penting, statistik tidak penting. Yang paling penting itu adalah narasinya. Nah, seperti misalkan saya di-hate sama orang lain gitu, kan itu nggak main fakta. Enggak, tapi faktanya sama, tapi bagaimana cara memahami fakta itu. Nah, begitu makanya bagaimana caranya agar orang-orang itu memaknai atau menarasikan fakta saya di penjara, saya ngebunuh, saya apa, tapi dengan sisi positif, ciptakan kultus. Apa yang saya lakukan itu baik. Kultus itu kan nanti kalau ada si orang yang dikultuskannya itu misalkan ya, meninggal dunia, oh itu pengorbanan yang luar biasa untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau dia selamat, oh itu adalah berkah dari Tuhan dan membuktikan bahwa karomahnya selama ini tuh memang ada. Jadi fakta yang sama bisa dinarasikan macam-macam. Dan bahkan kan dari kasus sebelumnya Dimas itu, orang-orang kaya, berarti kan dia tuh punya orang yang tertipu sama dia, dalam tanda kutip kan orang-orang kaya yang punya uang buat digandakan gitu. Iya. Berarti apakah statement bahwa kekayaan tuh kadang tidak berbanding lurus dengan kemampuan atau kepintaran tuh bisa jadi statement yang betul? Orang kaya itu tidak semuanya pintar berarti. Betul. Jadi Kang Timothy Ronald itu tidak benar ketika mengatakan gue setiap menemukan orang yang kaya dia pasti pintar gitu. Ya pintar itu banyak sekali definisinya, banyak sekali kriterianya. Jadi nggak harus disimplifikasi seperti itu gitu. Termasuk juga kekayaan juga nggak seperti itu gitu. Tapi intinya memang nggak semua orang kaya tuh pintar. Dan ataupun dia pintar tapi pada bidang-bidang yang berbeda satu sama lain dengan semua orang beda. Itulah banyak yang bikin saya beneran pikiran heran bahwa dia tuh punya duit gede gitu, bisa-bisanya masih ketipu gitu sama. Ini bahkan ada salah seorang tokoh terkemuka di zaman Gus Dur. Kalau nggak salah cek namanya Marwah Daud Ibrahim tuh. Ini tuh salah satu pengikutnya. Padahal beliau teh apa cek di zaman Gus Dur tuh beliau tuh apa ya, pernah jadi anggota DPR, kemudian peneliti UNESCO, kemudian kenal dekat dengan Barack Obama. Nah, dia tuh salah satu yang mengikuti ini Kanjeng Taat Pribadi, dan beliau tuh mengeluarkan sebuah statement bahwa Kanjeng Taat Pribadi itu memang punya karomah, punya kelebihan dibanding. Ini peneliti UNESCO, kenalan dekat Barack Obama, anggota DPR di era Gus Dur. Tangannya ke belakang Pak Guru, tarik, keluarin tokai. Tah, rasa buset dah. Iya, jadi kan beliau pinter gitu ya. Tapi iya betul, kaya jelas ya. Iya, kaya. Tapi ya kenapa bisa sampai segitunya gitu. Itu juga banyak kadang orang-orang kaya yang tertipu sama investasi bodong tuh Pak Guru. Iya. Jadi kadang juga. Iya, kalau investasi bodong kadang-kadang emang menjerat orang-orang pinter juga, kadang-kadang iya gitu. Cuman ini mah investasi klinik kan. Iya, jadi ada duit dikeluarin biar sama pesulap merah tuh udah dibocorin triknya. Itu saja Pak Guru untuk berita hari ini. Satu berita, nanti saya kirim berita berikutnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.